Halo, selamat datang kembali di channel saya Naik Sinaga. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meminimalisir atau menekan tingkat kematian pada bebek DOD. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jangan lupa di like dan subscribe video kita dan dibagikan video ini kepada teman-teman pemula lainnya supaya mereka juga memperoleh ilmu ini. Oke, tonton dan videonya sampai dengan selesai karena video ini sangat bermanfaat. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut video kita ini ya. DOD atau Day1 Duck atau bebek baru menetas sehari ya. Itu cara pengurusannya sama dengan baby duck. Baby duck ini artinya dia cuma beda dikit aja ya. Dia udah di atas dari 1 hari ya. Nah, banyak orang nggak mau pelihara bebek dari kecil atau DOD karena tingkat rasio kematian sangat tinggi, dan juga banyak orang tidak mau pelihara DOD karena tidak mengerti cara menekan tingkat kematian pada bebek ini ya. Ini menurut pengalaman saya, ini akan saya utarakan, akan saya jelaskan kepada teman-teman ya, karena ini yang saya jelaskan ini ya juga sudah saya jelaskan kepada teman-teman saya yang lainnya dan puji Tuhan berhasil. Ya, artinya bukan bebeknya hidup semua. Artinya kemarin teman saya yang video saya sudah ada di situ, sampai sekarang bebeknya hanya mati 4 ekor dari 300. Yaitu pun mati 3 ekor di perjalanan, 1 ekor karena kecemplung ya. Nah, saya jelaskan di sini. Nah, penyebab kematian terbesar itu adalah karena kedinginan ya. Karena kedinginan, terus dia tertimbun, baru kehausan dan kelaparan. Itu paling banyak yang membuat bebek DOD mati. Nah, tapi yang lebih banyak membuat kematian itu adalah dia kedinginan dan juga tertimpa. Kalau dia sudah kedinginan, dia pasti menimbun. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Nah, yang pertama, usahakan kandang itu kering ya dan tidak bau ya. Usahakan kandang itu kering dan tidak bau. Jadi kandang itu tidak boleh basah ya, kandang itu harus kering, kasih dia sekam ya. Artinya kalau dia sudah basah dan akan mengeluarkan bau 2 hari 3 hari, dia akan mengeluarkan bau ya, secara otomatis bebeknya akan mati. Nah, harus diganti itu sekam ya, harus dibersihkan itu kandang. Nah, kalau basah bebeknya otomatis kedinginan. Nah, ini akan saya jelaskan lagi. Nah, kemudian usahakan kandangnya jauh dari tempias hujan atau tempias hujan, jadi hujan tidak masuk ke situ. Nah, usahakan itu ya, jauhkan dari situ kandangnya supaya bebeknya nyaman. Nah, kemudian usahakan kandangnya itu bukan kandang lagi. Usahakan bebeknya, badan bebeknya itu tidak basah. Ya, caranya kalau kita memberi minum atau tempat minum itu ya, usahakan yang muat itu hanya moncong bebeknya ya. Jangan ikut dia mandi ke dalam karena dia masih kecil. Dia bisa mandi. Nah, dia udah pintar mandi, udah golek-golek segala macam udah bisa. Tapi itu akan menyebabkan kematian karena dia akan kedinginan ya. Kecuali teman-teman ya bebeknya habis basah punggungnya ya, ada 1000 ekor ya dilap aja semua kan gitu. Nah, kemudian kasih penghangat. Saya biasa memberikan penghangat menggunakan lampu ya, bola lampunya pun itu adalah lampu pijar ya, itu saya gunakan karena pas saya sudah buktikan bahwa bola lampu pijar lah yang lebih banyak mengeluarkan hangat ya, kehangatan ataupun suhu panas ya, sehingga bebeknya nyaman di sana. Nah, kemudian teman-teman juga harus perhatikan atau harus cek itu. Nah,
ketinggian, jangan sampai bebeknya bisa mematok lampunya. Nah, kemudian ya, bebek DOD ini pun usahakan dia jangan sampai berkumpul. Kalau dia sudah berkumpul, artinya dia masih membutuhkan kehangatan. Nah, ya, kehangatan artinya suhunya itu belum pas buat bebeknya, masih kedinginan bebeknya. Nah, kalau dia sudah berkumpul seperti itu, otomatis ada yang naik ke punggungnya. Nah, dia akan menimpa, bertimpa, dan bertimpa. Kemudian bebek yang di bawah ini akan mati. Nah, beda halnya dengan anak ayam. Anak ayam kalau ada yang nindih ataupun yang nimpa, dia akan patok itu yang nimpa dan dia pun menjauh dari situ, ataupun dia bergeser sedikit supaya dia tidak tertimpa. Kalau bebek tidak, ya, kalau bebek ditimpa dia merasa hangat, tetapi dia tidak bisa bernapas, itu menyebabkan kematian. Ya, nah kemudian bebeknya setelah nyampe di situ, jangan langsung kasih air mentah atau bukan cuma air mentah, air biasa ya. Jangan langsung kasih air biasa. Dia harus dikasih air rebusan gula merah, kemudian dicampur dengan Vitacik. Nah, ini ya digabung, air rebusan gula merah dicampur dengan Vitacik itu ya, sehingga untuk menurunkan tingkat kematian seperti itu. Karena apa? Karena untuk menghangatkan badan ya, gula merah itu bagus. Karena apa? Di video kita sudah ada penjelasan tentang gula merah bagaimana ya. Gula merah mengandung lemak, selain vitamin dia mengandung lemak ya. Nah, kalau lemak istilahnya lemak tak jenuh atau lemak yang baik. Nah, ini gula merah mengandung itu. Kemudian kalau bebeknya minum itu, dia akan langsung ada pada tubuhnya vitamin tambahan Vitacik ya. Dia akan ada tenaga. Nah, kemudian setelah 2-3 jam kita beri dia makan. Nah, beri makan yaitu adalah pakai pelet. Nah, jadi kita harus kasih pelet ya, seperti itu. Kita harus kasih pelet yang halus seperti itu. Jangan kita kasih pelet yang kasar, nanti keselak mati ya. Kemudian pada usia 1 dan 2 minggu ini ya, teman-teman luangkan waktu teman-teman melihatnya ya. Begadanglah ya, begadanglah. Artinya di situ pada malam hari suhu dingin dan bisa berubah-berubah, bisa agak panas dan bisa terlalu dingin. Kalau dia terlalu panas, bebek akan menjauh dari bola lampu ya, dan bebek akan terlalu berpencar. Kemudian boleh dikurangin salah satu penghangatnya supaya apa? Supaya bebeknya rapat. Bukan artinya dia bertindih ya, artinya bebeknya kalau terlalu panas pun tidak bagus juga ya. Jadi kita harus sesuaikan kehangatannya. Kita harus cek ya, malam pun kita harus lihat minumnya itu. Kalau sudah habis kita harus isi ya, menggunakan tempat-tempat minum yang kecil seperti itu ya. Dia kalau sudah habis kita harus isi ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita kasih makan pelet ya, bebeknya usahakan jangan sampai kelaparan lagi karena dia sudah terbiasa makan ya. Atur jamnya, ingat ya, sekali 3 jam sudah habis apa belum, ingat terus. Lebih bagus dia sebelum habis ditambah saja, seperti itu, tidak masalah, seperti itu ya. Ya, sekian dan terima kasih dulu. Kalau ada nanti pertanyaan, tanyakan di kolom komentar atau tanya di messenger kita atau di Facebook, tanya dari Facebook, dari inbox, tanya dari Instagram, tanya nanti saya kalau ada yang mau minta nomor WA tanya dari sana ya. Nah, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe video kita dan dibagikan bagi teman-teman yang pemula ya. Sekian dan terima kasih, salam sukses dan horas.